Salam sekali lagi. Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang kiri kananmu. Senyuman itu adalah pembuka hati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama, dan saya mengambil kesempatan di sini juga untuk mengalu-alukan kedatangan yang baru pertama kali. Ada saudara-saudari kita, hamba Tuhan dari Sabah, Beatrice, ya Henina, dan Jessica juga sempat bersama dengan kita. Puji Tuhan, ini special guest kita dari Sabah, kawan baik Pastor John. Ya, kami mengalu-alukan kedatangan Anda. Ada juga beberapa missionary kita yang kita utus di Sabah. Mana Brother Daniel and family ada? Wow, I can see you there. Ya, Sister Adeline. Daniel is not here, maybe di sana dia. Mereka bagi. Welcome home. Dan missionary kita di Kapit, ya Brother Walter, dengan Sister May, keluarga. So good to have you around, and ya lain kali beritahu lebih awal supaya kita boleh, ya nanti mereka ambil member satu kali. Dan juga ada beberapa yang saya sudah sempat jumpa tadi, Rita bersama dengan kita, ya Rika welcome, ya dengan Angeline juga bersama dengan kita, ya dari dan yang lain yang mungkin tidak sempat saya sebut nama Anda. Kami sangat berbesar hati, we welcome you di tengah-tengah kita. Dan inilah Gereja Bahasa Malaysia. Feel free to join us whenever you free. Kami sangat memerlukan Anda semua di dalam melayani Tuhan bersama-sama di platform Gereja Bahasa Malaysia, dan kami sangat senang dapat bergabung bersama dengan Anda. Kalau Anda pulang ke tempat Anda, asal kirim salam, ya, sampaikan salam kami kepada gereja Anda, ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, puji Tuhan untuk hari ini, kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Father, we thank you and we bless you, Lord, sebab Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah Emmanuel, God with us. Kami bersyukur Tuhan karena week after week, month after month kami ada oleh karena anugerah-Mu. Bahkan kami hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami berada di tempat yang betul, berada dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan, tidak lebih daripada mereka yang duduk mendengar. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, berbicara terus ke dalam hati kami. Memberi kesan yang mendalam, yang akan mengubah cara fikir kami, membuatkan kami lebih dekat dengan Engkau, lebih intim dengan Engkau. Mengenal rencana-Mu, mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu menjadi alat yang dipakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami semua membuka hati kami seluas-luasnya. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, yang siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, bahkan kami siap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Puji Tuhan karena it's been quite a challenge bagi saya secara pribadi dan keluarga. Dalam 1 bulan ini 3 minggu saya berada di hospital. Ya, dan terima kasih untuk doa-doa kalian semua. Really appreciate, sangat menghargai doa-doa Anda semua, dan saya melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi di depan mata. Walaupun itu sederhana bagi orang, mungkin it's just a small thing, but bagi saya itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. I don't take God's grace for granted. Ya, saya tidak mau mengambil ringan anugerah Tuhan yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita betul-betul buka hati kita, buka mata kita, melihat keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan itu sebenarnya itu terjadi setiap hari. Betul? Kita bernafas hari ini pun adalah karena anugerah Tuhan. Amin. 1 minggu saya bersama dengan bapak saya di dalam ICU, saya melihat dia struggle untuk bernafas. Dan saya melihat dia hanya alat pembantu mesin itu yang membantu dia bernafas. Dan saya melihat dan saya merenungkan hidup. Wow, betapa bersyukurnya kita karena kita mendapat nafas yang daripada Tuhan. Amin. Ya, ada orang yang susah bernafas ya, karena bapak saya mengalami jangkitan paru-paru yang begitu severe, yang begitu teruk, sehingga dia masih di ICU sekarang ini. Puji Tuhan dia sudah boleh bangun, boleh bercakap, dan
belum boleh keluar lagi dari ICU lah. Jadi terus doakan dia. Tapi bagi saya itu adalah satu mukjizat yang luar biasa, karena minggu lalu dokter sudah membuat keputusan untuk buat tracheostomy, potong sini untuk membantu dia bernafas melalui kerongkongnya, dan kami berdoa, kami adik-beradik berdoa, dan dalam hati saya no. Dan hari Senin itu kami jumpa dokter dan kami katakan no. Kami buat keputusan untuk tidak meneruskan prosedur itu. Dokter kata oke, risk kamu yang tanggung. Kami katakan yes. Dan 2 days after that, bapak kami regain conscious, dan dia tidak perlu ditebuk puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagi medical prosedur itu itu treatment yang terbaik bagi mereka. Kalau intubate dari mulut itu very high risk juga untuk penjakitan, tapi we don't feel peace. Kami berada sepakat, kami katakan no, give us some more, 1 or 2 more days, kami mau sepakat berdoa. Dokter kata tidak boleh daripada 2 minggu. Kalau 2 minggu, kalau masih lagi dalam keadaan yang sama, harus dibuat prosedur itu. Kami katakan ya, kami tahu, kami berdoa. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Amin, haleluya. Dan waktu kami kembali di sini hari Senin minggu ini, dan hari Rabu istri saya di-admit, dan dia masih di hospital sekarang. Puji Tuhan, dia sudah semakin pulih. Thank you for your prayers juga ya. Terima kasih untuk support Anda semua. Dan bagi saya merenungkan ini, hampir 3 minggu saya tinggal di hospital. Saya boleh jadi dokter sudah ini sebenarnya. So setiap hari saya melihat apa yang dokter buat. Jadi puji Tuhan, dan itu banyak membantu saya untuk merenungkan, to reflect the reality of life. Kehidupan. Saya melihat anak saya kesakitan, appendix ruptured, pecah, dan very high risk infection, dan saya melihat dia sembuh, dan 3 minggu dia kena bedah, 3 minggu sebelum dia SPM sekarang ini. Puji Tuhan. Satu hal yang saya bersyukur juga, karena itu terjadi bukan semasa SPM. Kalau itu terjadi semasa SPM, ya mungkin dia akan tunggu 1 tahun lagi untuk ambil SPM. So we don't want to see that. Puji Tuhan. Dan di SPM dia kata dia peserta pertama, karena nama dia Angeline. Dia katakan, "Daddy, saya lagi peserta pertama ya." It's okay sih katakan. Dan the next day dia text saya, dia katakan, puji Tuhan, I did well. Dia begitu confident ya. Puji Tuhan untuk semua itu. Dan itu sedikit kesaksian saya, karena kalau saya tidak menyatakan ini, saya akan bersalah dengan Tuhan. Saya akan, I don't feel, saya terhutang dengan Tuhan. Karena semua itu adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. In fact, for the last 2 nights, saya tidur di hospital. Memang tidak cukup tidur lah, mungkin suara saya agak dalam sedikit ya, kamu boleh perasan. Karena tidur memang tidak cukup. Tapi saya enjoy. Dan satu hal yang saya cek hati saya, cek diri saya. Not even satu perkara yang saya komplain dengan Tuhan. Saya cek, did I complain Lord about all this? Did I say why all this thing happen? Karena kalau setiap kali keadaan seperti ini terjadi, secara natural, secara manusia, kita kan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, why Lord? Kenapa ini bertubi-tubi? Kenapa ini terjadi kan? Selalu kita bertanya seperti itu. Tapi saya cek hati saya, dan I think and I confidently cakap saya tidak komplain dengan Tuhan. Malah sukacita sorga, sukacita Tuhan. Bukan saya katakan I'm so, ini bukan berbicara tentang karena saya begitu rohani, no, it's not about being rohani or not. Amen. The real test is apabila kita berhadapan dengan cabaran keadaan yang seperti ini, itu benar-benar membuat kita refleksi hidup kita. Benar kita bersyukur kepada Tuhan. Talk is easy, ya. Kami sebagai preacher, kami sebagai hamba Tuhan berkhotbah, kadang-kadang cakap itu senang saja kan, tapi tidak mudah untuk melakukan itu. Dan saya cek dengan Tuhan, saya kata, Tuhan, did I complain Lord? Saya ingat-ingat selama saya berada di hospital 3 minggu ini berturut-turut ini, saya tidak komplain dengan Tuhan. Malah saya bersyukur kepada Tuhan. Nobody likes all this thing happen to our family, to our loved ones. Nobody want all this to happen to us kan? In fact, when I see my father 10 hari dia tidak sadar, kami sebagai adik-beradik kami sudah ready. Mentally kami sudah ready for the worst thing yang boleh terjadi. Kami sudah ready.
Karena kami melihat oksigen dia sudah naik turun dan dokter katakan anytime kalau oksigen, kalau nafas dia tidak kami akan gunakan shock itu, dan we have to sign it. Dan kami adik-beradik sign. Karena anytime, karena dia punya pernafasan turun naik. Kalau kamu tahu sains itu pernafasan itu 150 itu kan tidak boleh lebih atas. Itu sudah 160 dia punya nadi jantung dia. Jadi itu sangat berbahaya sebenarnya. Dan it went down, tidak boleh lebih 50 kan, dia 40 lebih, ya sangat berbahaya sebenarnya. Jadi we really praying, dan satu hal yang saya ingin kongsikan, I will take a little bit of time, because this is life. Tuhan kita itu adalah Allah yang reality kan, dia hadir dalam setiap hidup kita, dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Tuhan kita bukan jauh di sana duduk dan minum kopi, minum latte di sorga, ya. Dan makan cheesecake. Karena saya tahu Sandra suka tuh latte dengan cheesecake. Puyang pun suka. Ya. Dia hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya ada masa itu ada dua jenis masa yang kita harus paham. Masa yang pertama itu Kronos. Kronos time itu adalah masa sejarah, itu Tuhan hadir dalam sejarah dunia. Ya. Peredaran zaman. Dan masa yang kedua adalah Kairos. Kairos itu adalah the now time. Tuhan hadir dan Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir pada semalam, Tuhan hadir juga hari ini, Tuhan akan hadir juga dalam kehidupan kita pada akan datang. Apapun yang kita akan harami, apapun yang kita hadapi pada masa akan datang ini, Dia pasti hadir. Haleluya. Ya, pada hari ini saudara dan saudara yang saya kasih, kita akan belajar tentang kerajaan Allah ada di dalammu. Dan ini sesuai dengan waktu saya belajar ini. Saya buat khotbah ini di hospital. Ya, ada bawa hospital? 3 hospital saya. Ya, jadi saya buat khotbah ini di hospital, dan saya tidak mau beritahu kepada kamu saya buat di hospital dia akan kurang power, tidak. Tadi waktu saya duduk, Sandra katakan, oh saya rasa urapan. Ya betul. Ya, urapan hospital. Ya, I enjoy whenever apabila istri saya tidur, saya ambil masa untuk buat khotbah saya dan do my reading and all that. I enjoy, bukan enjoy melihat dia suffering, tetapi enjoy every moment of our life. And that makes our life menjadi hidup kita begitu bermakna, ya, di dalam Tuhan. Never complain, never complain. One thing that I want to share to you, never complain dalam kehidupan kita. Baik sakit, sedih, kecewa, tekanan, never complain. Karena apabila kita komplain, you will never have time to give thanks to the Lord. Amen. There is power in thanksgiving. Haleluya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Awal tahun ini saya berkongsi tentang bagaimana saya melewati trauma yang saya alami waktu accident. Saya alami dan saya hadapi dan saya lawan ya dengan bersyukur kepada Tuhan. There's no magic. It is the word of God. Apabila kita bersyukur kepada Tuhan, what happens when you bersyukur kepada Tuhan? Itu mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu bukan pasrah, itu bukan takdir, kita berserah kepada takdir. No. Dalam kekristenan tidak ada istilah takdir. Tuhan itu takdir, tidak apalah, okelah, jadilah. No. Ya. Bersyukur Tuhan, saya bersyukur karena Engkau mengizinkan saya melewati semua ini. Pastor Dinging, Pastor Dinging dia menulis satu testimoninya pada awal tahun ini, dia katakan, cancer is the best thing that happened to me. Wow, siapa boleh cakap seperti itu? Dia mengalami cancer dan dia katakan, cancer adalah perkara penyakit yang terjadi dalam hidupnya yang terbaik dalam hidupnya, dan itu telah mengubah hidupnya. Dia memberikan hidupnya melayani Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Jadi itu mengubah perspektif kita. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang sikit-sikit ada masalah, oh tidak mau datang ke gereja. Sikit-sikit sudah tidak mau melayani Tuhan. Sikit-sikit masalah kita sudah tidak, ya kita blame Tuhan. Ya, kita blame Tuhan. Jadi hari ini satu reality kehidupan, satu reality tentang Tuhan, kekuasaan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia hadir karena kerajaan Allah ada di dalammu. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini. Nah, ide besarnya adalah kerajaan Allah adalah pemerintahan. Katakan bersama saya, pemerintahan. It's a sovereign rule of God. Adalah pemerintahan kerajaan Allah sekarang, now.
Dan itu dikatakan tentang reality rohani. Karena Tuhan itu bukan hanya yang dapat kita mengerti secara kognitif kita, tetapi secara dalaman rohani kita. Yang kadang-kadang susah kita ungkapkan. Tapi itu happen to us. Dan hal itu, reality rohani itu selalu terjadi secara personal. And nobody can explain that. Ya, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, orang lain mungkin tidak setuju dengan kita, tapi di dalam hati kita, kita tahu, kita mengalaminya. Ya. Dan pemerintahannya akan datang, the not now God, kingdom. Maksudnya yang akan datang, kerajaan yang akan datang. Ya. So saya akan mengupas berdasarkan Lukas 17 tentang pemerintahan Allah sekarang dalam kehidupan kita, yaitu the reality, the spiritual reality in our life, dan the coming of the kingdom of God, the coming rule of the kingdom of God, ya, yang semua ini menuntut ketaatan. Katakan bersama saya, ketaatan. Dan pengabadian kita yang tidak berbelah bagi hanya kepada Kristus. So that is the big idea. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan ini di dalam Lukas, yang saya bilang dalam Lukas 17, mulai dari ayat yang 20 sampai yang ke-37. Mari kita akan baca, dan saya baca dengan suara yang kedengaran, Anda mengikut pembacaan ini. Terdapat beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, bila kerajaan Allah akan datang? Dan Yesus menjawab, kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat dilihat. Tiada orang akan berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Karena kerajaan Allah sebenarnya ada di dalam kamu. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, masanya akan datang apabila kamu ingin melihat salah satu hari Anak Manusia, tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat di situ atau lihat di sini, tetapi janganlah kamu pergi atau mengikutnya. Seperti kilat memancar dari sebelah kaki langit ke sebelah yang lain, demikianlah juga halnya Anak Manusia pada harinya kelak. Tetapi terlebih dahulu dia akan mengalami banyak penderitaan, dan dia tidak akan diterima oleh orang zaman ini. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada zaman Anak Manusia. Mereka akan makan, minum, berkawin dan dikawinkan, hinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera, lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. Demikian juga yang berlaku pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, berjual beli, bercucuk tanam dan mendirikan rumah. Pada hari Lot keluar dari Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua. Begitulah yang berlaku pada hari Anak Manusia menunjukkan dirinya. Pada hari itu orang yang di atas bumbung, janganlah dia turun untuk mengambil barang di dalam rumah. Demikian juga janganlah orang di ladang pulang ke rumahnya. Ingatlah akan istri Lot. Sesiapa yang coba memelihara nyawanya akan kehilangannya. Tetapi sesiapa yang sanggup mengorbankan nyawanya akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu bahwa pada malam itu 2 orang berbaring di atas katil. Seorang dibawa pergi dan seorang ditinggalkan. 2 orang perempuan bersama-sama menggisar gandum. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 2 orang lelaki bekerja di ladang. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Mereka bertanya kepada Yesus, di manakah ya Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada bangkai, disitulah berkerumunnya burung nazar. Nah, poin yang pertama yang saya ingin kongsikan kepada kita, yang akan kita renungkan bersama-sama adalah kerajaan the now kingdom, the now rule kingdom of God, ataupun kerajaan Allah sekarang ada di dalam hati kita. How do we know that? Bagaimana kita tahu bahwa kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita? Kan kita belajar melalui konteks firman Tuhan hari ini. Lukas, dalam ayat yang ke-20 dia berkata, terdapat beberapa orang Farisi. Nah, orang Farisi ini adalah orang yang mereka tahu Taurat, ya. Yang mereka mengemalkan Taurat dan mereka begitu rigid, begitu legalism di dalam menuruti Taurat, ya. Dan mereka tahu Taurat. Dan mereka bertanya kepada Yesus, dan selalunya mereka bertanya kepada Yesus untuk tes, untuk menguji Yesus, ya. Dan di sini mereka datang, bertanya kepada Yesus, bila kerajaan Allah akan datang? Dan apa jawab Yesus? Yesus menjawab, kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat dilihat. Nah, di sini kita melihat sedikit sebanyak konteksnya.
Siapa penulis gospel ini ataupun Injil ini adalah Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Dia adalah seorang physician. Nah, dia menggunakan bahasa physician. Nah, perkataan tanda-tanda yang di situ yang digunakan, dia itu adalah istilah yang sering ataupun selalu digunakan oleh seorang dokter untuk melihat seorang pesakit, dan dia akan melihat tanda-tanda ataupun symptoms apa yang menyebabkan penyakit tersebut. Saya paham itu karena dalam 2 hari ini saya bersama dengan istri saya. Setiap kali dokter datang, sebenarnya istri saya boleh discharge ataupun dikeluarkan kemarin, Sabtu ya. Tetapi karena demam dia turun naik. Jadi dokter heran, dokter katakan pada saya, biasanya ini simple procedure, biasanya tidak ada demam. Tapi mereka risau karena istri saya demam, ya, off and on. Off and on, apa off and on? On and off. Sama lah, luar biasa bahasa kita. Apa itu off and on and off ya. Pagi demam, tengah hari tidak. Malam demam, tengah malam tidak. Oh, itulah ya. Jadi dokter heran. Dan mereka coba semua tes. Mungkin COVID, mereka buat tes COVID. Mungkin influenza. Oh, tadi semalam dokter datang, physician datang, dia katakan, kamu baru balik dari Sabah. Di Sabah banyak TB, banyak case TB. Buat tes TB. Kami dua istri tengok. Noni dokter, noni tidak perlu tes TB lah. Mungkin karena mereka mau tahu apa penyebab dia demam. Kalau bukan TB, mungkin kita kena cek lagi, kena buat CT scan lagi. Kami dok katakan, no need lah dokter. Ya, mau tambah dos antibiotics, kami dok katakan tidak perlu dokter. Heran dokter tuh tengok ini. Sampai 1 kali dokter sudah buat keputusan untuk tambah dos itu, dan nurse sudah datang untuk tambah. Ya, saya sebenarnya sudah pasrah saja, oke kan itu kan dokter kan, oke. Jadi istri saya kata no, I don't want, saya tidak mau mereka masukkan obat lagi. Dia katakan saya sudah sembuh, amin. Dalam hati saya amin. Sudah nurse datang, tidak boleh, ini harus. Katakan tidak, karena ya sometimes kita tahu body kita, it is our body, right? Sometimes the doctor also can make a mistake, but yes, we itu prosedur. Nah, apa yang saya maksudkan di sini bahwa saya melihat dokter berusaha untuk mencari simptom itu yang menyebabkan dia demam. Dan itulah perkataan yang digunakan oleh dokter Lukas di sini. Dia menggunakan perkataan tanda-tanda. Kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat dilihat. Berarti, berbeza daripada end times ya. Kerajaan Allah, ini berbicara tentang kerajaan Allah. Bila kerajaan Allah ini datang, ada waktu Tuhan Yesus saja baru kerajaan Allah datang? No. Kerajaan Allah sudah ada di bumi ini sejak penciptaannya, amin. Di mana Allah ada, di situlah kerajaannya, amin. Di mana ada Yesus, di situ ada kerajaannya. Dan setiap orang yang percaya, yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah memiliki kerajaan itu. Itu sebabnya Yohanes juga mengatakan kerajaan Allah is in you. Banyak orang Kristen tidak mengerti dan mengenal ini, ya. Nah, kita melihat juga perkataan yang digunakan di sini. Nah, ayat yang ke-21, tiada orang akan dapat berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana, karena kerajaan Allah sebenarnya ada di dalammu. Ada terjemahan yang menggunakan among you or in your midst, ataupun in you. Regardless of translation, semua itu betul. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Amin, saudara. Nah, Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana, yang peluk tubuh dan goyang kaki, minum latte dan makan cheesecake. Sorry saudara, saya yang sebenarnya suka latte dan cheesecake. Saya jual nama dia. Karena dia tidak marah dengan saya. Haleluya. Kalau dia nampak saya sedih-sedih, dia beli latte dengan cheesecake, saudara. Nah, kalau kamu mau ambil hati saya, latte dengan cheesecake cukup sudah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, reality kehadiran Tuhan itu ada dalam hidup kita. It's just that we just need to activate our faith and to see that.
Nah itu telah mengubah cara saya berdoa. Nah kadang-kadang apabila kita berdoa seperti ini kalau orang sakit ya. Nah I never pray so much prayer tentang healing selama 3 minggu ini. Karena setiap hari, setiap kali kami melawat Bapak saya, setiap kali saya berada di hospital, doa saya tidak ada doa yang lain, tentang doa healing saja. Dan itu mengajar saya tentang cara berdoa, healing. Kadang-kadang selalu kita berdoa seperti ini, Tuhan tahu saya sakit kan. Tuhan, saya tidak tahan sudah sakit saya Tuhan. Sembuhlah saya Tuhan. Kadang-kadang dan selalunya kita berdoa, kita bagi laporan kepada Tuhan. God does not need our report. God knows everything. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdiri di atas kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, saya anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya umat yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Sakit penyakit enyah daripada orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kita berdoa seperti komando yang memberi command. You know what? There is a power in your prayer. No wonder kadang-kadang kita berdoa tidak ada kuasa. Kita lihat. Kadang-kadang kita berdoa, kita buat laporan dengan Tuhan. Tuhan, kau tahu saya sakit sudah lama, saya sakit nih Tuhan. Menderita saya. Sakit. Kita bagi report dengan Tuhan. Dengar baik-baik, ubah cara kita berdoa. Berdoa seperti seorang komanda. Berdoa seperti seorang penakluk, amin. Berdoa seperti seorang yang lebih dari pemenang. Karena kesembuhan sudah assured. Keselamatan sudah assured. Janji Tuhan untuk menyembuhkan kita. Nah ini untuk kita klaim. Kalau kita berhadapan dengan musuh masalah, sama konsepnya. Ya, kita selalu komplain dengan Tuhan. Ya, kita selalu komplain dengan Tuhan. Komplain. Mari kita ambil posisi kita. Karena kita tahu kerajaan Allah ada di dalam kita. Amin. Ada a powerful force in us. Ada satu kuasa yang begitu luar biasa di dalam kita. Karena kita sudah mendapat jaminan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah anak-anaknya yang telah ditebusnya. Kehadiran kerajaan Allah itu adalah bukti melalui setiap keajaiban yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Every morning apabila kita bangun pagi, kita dapat menghirup nafas. Menghirup udara yang luar biasa, kita dapat hidup. Kita punya pekerjaan, kita punya teman-teman, kita punya pelayanan, kita punya family. We have life. Ya. Semua itu adalah karena keajaiban Tuhan. Yang kedua adalah kesadaran rohani. Apabila kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kami adik-beradik, kami ada 5 orang sebenarnya adik-beradik dan 1 sudah meninggal, kami ada 4. Not a big family, my sibling. We all came back. For very long time, untuk berapa waktu lama kami tidak pernah bersama-sama 4 orang. Kalau kami cuti ujung tahun, kadang-kadang mungkin ada 1 orang yang tidak sempat bersama karena kerja dan sebagainya. Tapi because of my dad's condition, dia sakit, kami semua balik. Abang saya yang bekerja offshore, dia balik. Ambil cuti, saya pun balik. Kami sama-sama, we never had a wonderful moment together. Dan saya melihat iman kakak saya lagi lebih kuat dari saya. Dia katakan, ya, kadang-kadang saya malu, saya pastor. Ya, I mean, I'm just being a human. Ya, dia katakan, doa, don't waste time, doa. Setiap kali masa kami bersama, setiap kali kami datang melawat Bapak, don't talk anything else. Doa. Wow, itu membuka hati saya. Wow. Dia adalah seorang nurse, istri kakak saya. Ya. Doa. Jangan cerita-cerita, kadang-kadang kita melawat orang pesakit, kita lagi membuat pesakit itu stres. Betul? Kadang-kadang kata-kata rohani kita yang kelihatan rohani itu, ya kadang-kadang membuat mereka lebih stres. Oh kamu oke lah, jangan susah. Dia sudah susah. Kamu tenang saja, dia sudah sakit. Apa yang kita buat? Ya kehadiran kita dan kita berdoa. Amen. Dan one of the most beautiful thing that happened last week. Apabila kami pulang sama-sama pulang dari melawat Bapak, kami balik ke rumah. My sister said, kita berdoa nanti malam. Ada sesuatu yang saya mau cakap. We need to do reconciliation. Abang saya yang sulung, dia main-main, dia katakan reconciliation, apa kita tidak bergaduh? Ada bergaduh kah? Kita tidak ada. No, praise God, kami punya sibling saya, kami sangat rapat.
Ya, we are very close with my sibling. I'm the youngest in dalam family kami, sangat rapat. Ya, dan abang saya katakan no. Dan kami pulang, I pick up the guitar and start to worship. Then we begin to worship in the family. For very long time kami tidak buat itu. It was wonderful, truly wonderful. That was the highlight bagi saya waktu saya pulang menjaga bapak saya. Kami berdoa dan rekonsiliasi terjadi. Every one of us begin to confess. Sebenarnya saya ada berat hati dengan kau, dengan mertua, bukan mertua, Lango. Ipar ini ada sebenarnya tersimpan ya. Jadi, wow, malam itu terjadi rekonsiliasi, kami menangis, kami berpeluk. Saya pergi dengan abang saya katakan dengan abang saya, I don't remember anything that saya sakit hati dengan kamu lah. Tapi kalau ada, maafkan saya lah. Dia katakan, I don't have anything against you, but we forgive each other, we reconcile. I reconcile with my wife. And my siblings, spouse juga mereka berkonsol. Kami menangis di hadapan Tuhan. Ada satu Lango saya, ipar saya, Chinese. dia adalah seorang Chinese, tidak begitu dalam tentang kekristenan. Tapi dia malam itu menangis terisak-isak. Karena dia melihat genuine kita. Karena kita mau lepaskan semua itu di hadapan Tuhan. Istri saya menangis. Selepas doa kami itu, dia menangis sampai malam. Sampai besok pagi mata dia sudah bengkak merah. Tapi one thing I want to share to you. God is with us. Apabila Tuhan hadir, dia akan menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Amin. Kita harus menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kerajaan Allah yang akan datang. Tadi adalah kerajaan yang now. Kerajaan yang ada di dalam kita dan ada di kalangan kita. God, the kingdom of God is in our midst. Or who in us. Itu aktif bekerja. Mari kita aktifkan itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah kerajaan Allah yang akan datang. Yang juga berpaut dengan kehadiran kedatangan Tuhan Yesus. Tapi not about kedatangan Tuhan Yesus saja, ya. Karena kingdom of God is more than that. Nah, ayatnya berkata demikian. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat tadi, Yesus berbicara kepada Farisi tadi kan. Mula-mula dia berbicara kepada orang Farisi. Sekarang dia tukar gear. Dia turn to his disciple and began to address disciple. Dia katakan, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, masanya akan datang apabila kamu ingin melihat salah satu hari anak manusia, tapi kamu tidak dapat melihatnya. Karena Yesus berkata, mengingatkan murid-muridnya karena dia bersama dengan mereka. Dan dia katakan kepada murid-muridnya, akan ada suatu masa nanti kamu akan merindukan masa ini. But you will never. Dia memberi ingatan kepada mereka bahwa kehadiran Yesus bersama dengan mereka selama 3,5 tahun itu kan. Melayani bersama dengan mereka. Dan yang ke-23, orang akan berkata kepadamu, lihat di situ atau lihat di sini. Tetapi janganlah kamu pergi atau mengikutnya. Lebih kurang sama message-nya kepada orang Farisi dan kepada muridnya. Karena itu adalah reality dan itu yang akan terjadi pada masa akhir zaman ini. Ya, orang akan berkata yes, akan 2-3 minggu yang lalu kita belajar tentang false teachers and all that. Ya, Pastor Sandra yang berkongsi kepada kita kan tentang reality, tentang ajaran-ajaran sesat ataupun pengajar-pengajar palsu. Yes, it is. Sangat ramai, sangat banyak di Malaysia ini sendiri pun. Banyak ajaran-ajaran sesat kan. Ya, dia katakan jangan kamu mengikut itu, jangan kamu pergi. Ayat yang ke-23 very interesting, dia katakan seperti kilat memancar dari sebelah kaki langit ke sebelah yang lain, demikianlah juga halnya anak manusia pada harinya kelak. Nah, ada satu bayangan di sini, ada satu analogi di sini yang Yesus gunakan seperti kilat. Kilat itu seperti apa ya? You can predict kilat. Who press the button baru ada kilat? Nobody. Ya. Kilat itu kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sana. Jadi bayangan itu menggambarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah ataupun kerajaan Allah itu seperti memancar seperti kilat. Nobody can predict, nobody knows when dan bila. Ya. Dan ayat yang ke-25 berkata, tetapi terlebih dahulu dia akan mengalami banyak penderitaan dan dia tidak akan diterima oleh orang zaman ini.
Dia berbicara tentang salib dan apa yang akan terjadi selepas itu. Sampai hari ini juga banyak orang masih menolak Yesus. Ya. Nah, yang seterusnya ada 2 gambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Very specific dan kepada kita hari ini. Tadi dia bercakap kepada orang Farisi, sekarang dia di zoom in kepada murid-muridnya. Just like he's speaking to all of us today. Dalam ayat yang ke-26 berkata, sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikian kelak pada zaman anak manusia. We all know, kita semua tahu tentang apa yang terjadi kepada Nuh kan? Siapa yang tahu? Kita semua tahu kan? Nuh membuat betera. Ya. Berapa lama Nuh membuat betera? Ada yang mengatakan 120 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 50 sampai ke 75 tahun. But it doesn't matter. But the fact is that kalau kita lihat, saya lebih memilih bahwa Nuh membuat beteranya lebih ke kurang mungkin 50 ke 75 tahun. Ya. Antara itu ataupun 100 tahun yang ke bawah. Nah, sangat lama, bukan buat teknologi hari ini kan, ya. Dan betera ataupun perahu yang besar itu, ya, sangat besar. It takes time. Dan apa yang terjadi pada zaman Nuh? Kejahatan terjadi, kehidupan seperti sedia kala, seperti biasa. Yang diungkapkan di sini dalam ayat yang ke-27, mereka apa? Makan, minum, berkawin dan dikawinkan hingga waktu Nuh masuk ke betera. Lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. Inilah kehidupan normal. Saya tidak katakan jangan kawin ya. Yang mau kawin terus kawin. Cepat-cepat kawin. Ya. Jackie, are you ready? Jackie. Ya, tidak lama lagi 2 minggu lagi Jackie sudah bertukar status ini, ya. Jadi jangan lagi pakai tupi macam itu sudah ya. Kalau sudah bertas. So enjoy your singlehood now. Yang kira-kira mau kawin, cepat-cepat jumpa pastor. Ya. Cepat-cepat jumpa. Saya tengok ada yang senyum-senyum sudah ini. Amin. Yang bujang punya ya. Makan minum, ini biasa, ini yang terjadi pada hari ini. Nah, apa yang implikasi, apa yang kita belajar daripada ayat ini adalah jangan menganggap everything is okay, everything is normal, everything is normal. Oke? Kalau Anda masih berpikir hari ini everything is normal. Everything is normal. Business as usual. Dengar baik-baik. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kita berada di unusual business sekarang ini. Amin. Kita lihat tanda-tanda perkara-perkara yang terjadi di sekeliling kita, saudara. Ini luar biasa. Saya melihat ribut yang terjadi di Filipina baru-baru ini. Wow. Hampir seluruh di Cebu area itu wipe out in a blink of eye. Kita melihat war yang sedang terjadi ini, saudara. Ini membuat kita ya berpikir dan mereflek bahwa dunia ini adalah sedang aging ya. Ya. Ini menggambarkan kita bahwa ini sudah terjadi pada zaman Nuh. Wow, ini sudah terjadi pada zaman Nuh. Dan ini yang akan terjadi pada kerajaan Allah akan datang. Ya, kerajaan Allah yang akan datang. So, apa yang kita harus lakukan? Saya akan, dalam ayat seterusnya akan memberitahu kita. Dan gambaran yang kedua adalah zaman Lot. Dalam ayat yang ke-26, 30 demikian juga yang berlaku pada zaman Lot. We all know what happened to zaman Lot. Sodom dan Gomora. Kejahatan, mereka juga makan dan minum, jual beli, bisnis, bercocok tanam, mendirikan rumah. No, I'm not saying that. Alkitab tidak pernah mengatakan, stop bercocok tanam. Kalau kita stop bercocok tanam, habislah, kan? Tidak ada makanan kita. Dia tidak katakan berhenti mendirikan rumah, berhenti jual beli, bisnis. No, dia tidak katakan seperti itu. Ya, ini menggambarkan kepada kita bahwa itu biasa. Tapi yang dikatakan seperti ini, ayat yang ke-29. Pada hari Lot keluar dari Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua. Begitulah yang berlaku kelak pada hari manusia menunjukkan dirinya. What does it imply to us today? Ini berbicara tentang orang tidak mengambil perhatian terhadap kehidupan mereka. Sehingga mereka just life is macam itu saja.
hidup, kawin, semua, makan, minum, bisnis, traveling, semua macam itu. Biasa saja. No, the message to us today, ada beberapa message yang perlu kita dengar, yaitu poin yang ketiga yang terakhir, yaitu tentang peringatan untuk bersedia. Dalam ayat yang seterusnya, ayat 32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Sesiapa yang coba memelihara nyawanya akan kehilangannya, tetapi siapa yang sanggup mengorbankan nyawanya akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu bahwa pada malam itu 2 orang berbaring di atas katil, seorang dibawa pergi dan seorang ditinggalkan. 2 orang perempuan bersama-sama menggisar gandum, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 2 orang lelaki bekerja di ladang, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Mereka bertanya kepada Yesus, di manakah ya Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada bangkai, disitulah berkerumunnya burung nasar. Ada 3 peringatan untuk kita hari ini melalui ayat ini. Pertama adalah Tuhan menuntut kesetiaan radikal. 3 peringatan penting untuk kita hari ini. Jangan kita treat hidup kita hari ini life as usual. Biasa-biasa saja. Ya, kita berada di zaman yang bukan biasa-biasa lagi. Amin. Kalau kita biasa-biasa saja, teknologi akan overtake us. Teknologi akan menghancurkan kita. Kita lihat saja banyak hal-hal yang terjadi hari ini oleh karena teknologi. Oleh karena media sosial dan sebagainya. Hidup hancur kalau kita treat hidup ini biasa-biasa saja. Karena musuh kita, dia bukan lagi biasa-biasa. Dia bekerja tungkus lumus untuk menghancurkan hidup kita. Kalau dia bukan terus kepada diri Anda, mungkin kepada anak-anakmu. Kalau dia bukan kepada anak-anakmu, mungkin kepada spouse-mu, kepada istri, kepada keluargamu yang lain. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Jadi 3 peringatan penting. There's 3 important warning to all of us. Pertama yaitu Tuhan menuntut. God demand radical obedience. Ya, sesiapa yang memelihara nyawanya akan kehilangannya. Wow. Kalau hari ini ya kita lagi masih kasih makan daging-daging kita saja, dan kita kurang kasih makan rohani kita, ini akan adalah fatal. Ini adalah suatu yang akan sangat bahaya dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya membaca Alkitab apabila 1 hari Minggu sejak kita datang ke gereja, mungkin waktu pastor ataupun siapa pengkhotbah paparkan ayat firman Tuhan, baru hari itu kita baca firman Tuhan. Kamu sedang dalam zone bahaya. Ya, kalau kita hanya mementingkan kedagingan kita saja dan kita tidak mengindahkan hal-hal yang rohani, sebahaya. Ini peringatan bukan dari saya, tapi peringatan untuk kita semua. Marilah hari ini saudara dan saudari, baik engkau muda ataupun tua, ataupun pura-pura muda ataupun pura-pura tua, ya, marilah kita, dia katakan, tapi sesiapa yang sanggup mengorbankan nyawanya akan menyelamatkannya. Wow, dunia tidak mengerti ini, dunia tidak memahami ini. Dunia katakan you have to be somebody, you have to be good, you have to be this, you have to be that. No, how can kita menyelamatkan nyawa kita, kita sudah dikorbankan. Amin. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Kita menyalipkan kedagingan kita setiap hari. Yang kedua, peringatan yang kedua adalah bahwa akan terjadi pemisahan yang tidak dijangka. A sudden separation. Apabila kita realize it's too late already, sudah terlambat. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam Lukas dia berkata, aku berkata kepadamu pada malam itu 2 orang berbaring di atas katil, seorang dibawa pergi dan seorang ditinggalkan. Wow, suddenly kita realize our loved ones, orang sebelah kita sudah tidak ada. Ya, 2 orang perempuan bersama-sama, mereka sedang bekerja bersama-sama mengisar gandum. Seorang tiba-tiba akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Ada yang mengatakan menggunakan ayat ini sebagai rapture, but it is more than rapture. Ya. Ini menceritakan kepada kita bahwa ada 3 penjelasan di sini ya. 2 orang lelaki bekerja di ladang, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Nah, apa yang the big point, the big idea tentang 3 ayat ini berbicara tentang apa? Our faith, iman kita tidak bergantung kepada orang yang dekat dengan kita. Akan suatu masa nanti, ya, kita tidak boleh lagi, anak kita tidak boleh bergantung kepada ibu bapaknya lagi. Ya.
Karena tiba-tiba mungkin ibu dan bapaknya diangkat. We do not know. Ataupun suami dan istri, kalau engkau selama ini bergantungkan imanmu kepada suamimu, ya, ataupun kepada istrimu, ya, kalau udah sakit, oh kamu sejak berdoa lah. Kalau pergi gereja, oh kamu sejak pergi gereja lah. Doakan untuk saya ya. Kadang-kadang kita begitu. If your faith depends on somebody else, akan ada waktunya nanti mereka akan diangkat. Ini juga berbicara tentang pemisahan yang tidak dijangka terjadi. Are we ready? Yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah penghakiman yang pasti. It will happen. Mungkin Anda bertanya, Pastor, ini sudah 2000 tahun lalu sudah Alkitab cakap ini, belum lagi ada penghakiman. Penghakiman sudah terjadi sebenarnya. Tapi the final judgment is yet to come. Dalam Lukas 27 ayat yang ke-37 berkata, mereka bertanya kepada Yesus. Semua apabila murid-muridnya mendengar kata-kata Tuhan Yesus tadi. Dan akhirnya mereka bertanya, so Lord what? Di mana ya Tuhan? Di manakah dia? Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Dan Yesus menjawab, in the final note, dia katakan, di mana ada bangkai, disitulah berkerumunannya burung nazar. Dia menggunakan proverb, dia menggunakan bahasa kata-kata hiasan. Burung nazar berbicara tentang gambaran bahwa penghakiman pasti terjadi. It's final. Dan it's universal. Kepada spiritual deadness. Ya. Dia berbicara bahwa orang semua paham ini. Apabila di mana ada bangkai, burung nazar akan ada di situ. Berarti apabila orang sudah, kalau ada spiritual deadness, kita melihat sekarang ini banyak terjadi spiritual deadness, banyak terjadi orang yang menentang tentang kebenaran. Banyak orang, dulu negara ini adalah negara Kristen, dulu ini adalah bangsa Kristen, dulu pribadi ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi semua sudah bertukar, sudah tidak percaya Tuhan lagi, sudah menentang kebenaran lagi. That is called spiritual deadness. Itu berbicara tentang rohani yang sudah mati. Apabila itu sedang terjadi, burung nazar akan ada di sana. Itu berbicara tentang penghakimannya Tuhan. Akan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Can I have other musician? Sebagai penerapan dan kesimpulan kita hari ini ada 4 perkara yang kita perlu peringatkan. Pertama, bahwa kerajaan Allah ada di kalangan kita. Amin, saudara. It's you just call, just dial saja ya. Ya, Yeremia 3 ayat 33 kan? 3 ya. Just call upon me. Yesaya juga, Yesaya 55. Carilah Tuhan selama Tuhan masih dapat dicari. Ya. Dia ada dalam hati kita. Itu sebabnya merenungan itu sangat penting. Reflection itu sangat penting. Sit down just 5 minutes or 10 minutes, renungkan. Tuhan, what should I do? Apa yang saya harus lakukan hari ini? Apa yang saya harus buat dalam situasi seperti ini? Jangan lagi kita tanya, Tuhan, why Lord? Why this happen, Lord? Why this happen to me? Why this happen to my family? Why this happen to my children? Why this happen to my father? Why? Karena apabila kita selalu bertanya kepada why, kita akan miss something very important, yaitu what God is saying to you. Yang kedua adalah pemerintahan kerajaan Allah sepenuhnya akan terjadi ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan menggenapi pemerintahan dan dia akan bukan saja dia memerintah, tapi dia akan mengajak kita memerintah bersama dengan dia dalam kerajaannya. Ya, dia mengajak kita memerintah bersamanya dalam kerajaannya. Yang ketiga, kita dituntut secara pribadi. Saya katakan tadi, secara pribadi, secara personal. Faith kita has to be personal. If you are parents, teach your children to have faith in God. Saya katakan kepada dengan anak saya mungkin tidak ada banyak duit untuk simpan untuk kamu. Tapi selagi saya dapat mempersiapkan kamu untuk menghadapi masa depan, yaitu dengan iman. If you have iman in Christ, you have everything. Saya katakan dengan anak-anak saya pastikan kamu mengenal siapa Tuhan itu. Mungkin suatu hari nanti kamu akan jatuh. Mungkin suatu hari kamu akan berhadapan dengan cobaan yang banyak. Tapi kalau kamu ada iman kepada Tuhan Yesus, you will make it. Amen. Because if you have faith in Christ, you have everything. Yang terakhir, hidup dalam kerajaan Allah adalah soal hubungan. Banyak orang hidup dalam kerajaan Allah. The kingdom of God talks about king. Kerajaan Allah tidak akan wujud tanpa raja. Itu sebabnya kerajaan Allah. Kingdom, from the word king,
Banyak orang hidup dalam kerajaan tapi tidak ada personal hubungan. Seperti kita di negara Malaysia, we have a very good picture. Sebab we have kerajaan, kita ada raja. Siapa pernah berjumpa dengan raja kita deh? Siapa pernah? Mungkin kamu pernah. Saya tidak pernah, masuk dalam istana pun saya tidak pernah. Ya, tapi kita tahu kita adalah kerajaan berpelembagaan kan. Kita ada raja, kita selalu nampak gambar dia. Dalam semua jabatan kerajaan ada gambar raja kita. Oh, kita tengok ini pula raja saya. Ini pula agong saya, ya. But we never have a personal relationship. Do you? Kita ada personal relationship. It will make a lot of difference. Ia akan membuat sesuatu yang sangat berbeza apabila Anda punya hubungan pribadi dengan raja di sebuah kerajaan. Hidupmu akan berubah. Cara fikirmu akan berubah. Tingkah lakumu akan berubah karena engkau adalah anak raja. Ya. Pakaianmu akan berubah. Cara fikirmu akan berubah. Semuanya akan berubah apabila kita ada hubungan pribadi dengan raja. Bukan hanya kita enjoy dalam kerajaannya, dalam kekayaannya, tapi kita enjoy hubungan pribadi dengan raja kita. Kita berdiri di depan gambar agung kita, katakan, I know him. Saya kenal dia. Saya pernah sentuh dia. Saya pernah berjabat tangan dengan dia. Saya pernah bersama dengan dia. Ini adalah challenge untuk kita hari ini, saudara. The spiritual reality yang kita harus alami hari ini, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Do you know your God? You may be calling yourself Christian, not necessarily engkau mengenal siapa raja dalam kerajaan kita.